Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Miliasari dengan NPM 4343340320230030 dari kelas akuntansi A akan menjelaskan mengenai materi teori kebangkrutan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Retno Resawati SEMM. Pertama, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan tentang moto saya dalam berkehidupan ekonomi sehari-hari, yaitu dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui penerapan teknologi serta inovasi. Berusaha meningkatkan terlebih dahulu akses UMKM dibandingkan dengan pasar luar. Bentuk upayanya yaitu dengan memberi barang-barang dalam negeri, terutama UMKM, sebagai bentuk dukungan terhadap para pelaku usaha dalam negeri yang nantinya juga akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik. Selanjutnya, di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas dari definisi serta faktor penyebab, ciri-ciri, manfaat informasi, dampak, serta strategi pencegahan, nilai kesundaan dan nilai keislaman, studi kasus dan penyelesaiannya, lalu kesimpulan dan saran. Selanjutnya, langsung saja kita ke pembahasan materi, yaitu definisi. Apa sih definisi dari kebangkrutan? Kebangkrutan adalah suatu kegagalan ekonomi atau economic distress yang merupakan kondisi di mana perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biaya sendiri. Artinya, tingkat labanya lebih kecil dari biaya, modal, atau nilai sekarang. Secara umum, kebangkrutan ini bisa diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Kegagalan ini biasanya terjadi apabila akibat arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban, atau arus kas sebenarnya dari perusahaan jauh di bawah dari arus kas yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab. Menurut Rudianto, terdapat 3 jenis kegagalan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan yang menghadapi technically insolvent. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo, tetapi aset perusahaan lebih tinggi daripada utangnya. Insolvensi teknik atau technically insolvent adalah keadaan di mana perusahaan dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat kewajiban telah jatuh tempo, walaupun total aktiva melebihi total hutang. Insolvensi ini juga terjadi jika arus kas tidak cukup untuk memenuhi pembayaran kembali pada tanggal tertentu. Lalu yang kedua ada perusahaan yang menghadapi legally insolvent atau jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan. Legally insolvent adalah kondisi di mana suatu entitas, baik individu ataupun perusahaan, secara hukum dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo. Hal ini terjadi jika aset kurang dari liabilitas atau ketidakmampuan membayar hutang. Lalu yang ketiga ada perusahaan yang menghadapi kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan pengadilan menyatakan failing. Masih dalam faktor penyebab, menurut Rudianto, penyebab kegagalan suatu perusahaan itu dapat digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini biasanya terjadi akibat kurang kompetennya manajemen dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang meliputi faktor keuangan dan non-keuangan. Faktor keuangannya ini seperti adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan, adanya current liabilities yang terlalu besar di atas current asset, lambatnya pengumpulan piutang, atau banyaknya bad debts. Lalu ada faktor non-keuangan seperti kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan, kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan, kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan, serta baik buruknya struktur organisasi perusahaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang timbul atau berasal dari luar perusahaan yang berada di luar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan. Perusahaan mengalami kebangkrutan apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu perusahaan yang mengeluarkan surat hutang atau berhenti operasi atau paylit, perusahaan yang tidak solvent atau tidak mampu membayar hutang,
Penurunan penjualan atau pendapatan, penumpukan hutang, penurunan perputaran aset, berkurangnya modal kerja, serta manajemen keuangan yang buruk. Berikutnya ada manfaat informasi kebangkrutan. Prediksi kebangkrutan ini berfungsi untuk memberikan panduan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kinerja keuangan perusahaan, apakah mengalami kesulitan atau tidak. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan bisa diketahui, maka semakin baik pula bagi manajemen, karena manajemen akan bisa melakukan perbaikan, serta kreditur dan pemegang saham bisa melakukan persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Selanjutnya itu adalah dampak yang dihasilkan dari sebuah kebangkrutan perusahaan. Yang pertama yaitu angka pengangguran yang semakin naik. Kebangkrutan perusahaan juga bisa menciptakan ketidakpastian bagi para karyawan, mulai dari potensi ketidakjelasan gaji ataupun tunjangan, serta pemutusan hubungan sepihak atau PHK yang akhirnya menyebabkan angka pengangguran semakin bertambah. Yang kedua yaitu adalah kerugian finansial yang terjadi akibat risiko gagal bayar dari utang-utang yang tidak terkendali, baik dari pinjaman bank ataupun dari obligasi. Yang ketiga adalah penurunan ekonomi yang terjadi di aktivitas ekonomi di daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi, serta adanya penurunan pajak untuk pemerintah. Yang keempat yaitu adalah ketidakstabilan pasar. Kebangkrutan juga bisa menyebabkan ketidakstabilan pasar di lingkungan bisnis sekitarnya, terutama jika perusahaan tersebut memiliki bisnis yang cukup luas. Lalu yang kelima yaitu penurunan kepercayaan. Kebangkrutan ini bisa menyebabkan penurunan kepercayaan bagi para pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis. Dalam mencegah kebangkrutan, perusahaan dapat melakukan beberapa strategi pencegahan yang efektif. Berikut adalah beberapa strategi umum yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu manajemen keuangan yang bijaksana. Perusahaan harus memastikan manajemen keuangan yang baik dengan melakukan perencanaan anggaran yang hati-hati, mengelola kas dengan efisien, dan mengendalikan pengeluaran. Selain itu juga, perusahaan perlu memantau dan mengelola utang-utangnya dengan cermat. Lalu yang kedua ada diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis dapat membantu perusahaan mengurangi risiko kebangkrutan dengan memiliki sumber pendapatan yang beragam. Dengan memiliki portofolio yang bervariasi, perusahaan dapat mengurangi dampak dari kegagalan satu segmen bisnis. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan risiko yang efektif. Perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif untuk mengidentifikasikan, mengurangi risiko yang mungkin timbul. Hal ini meliputi identitas risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi mitigasi risiko, dan pemantauan secara terus-menerus. Lalu yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Perusahaan perlu membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan investor. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengatasi tantangan dan menghindari situasi yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Yang kelima yaitu inovasi dan adaptasi. Perusahaan perlu berinovasi dan beradaptasi dengan perusahaan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan memiliki produk dan layanan yang relevan dan kompetitif, perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dan menghindari risiko kebangkrutan. Yang keenam yaitu memonitor dan menganalisis kinerja keuangan. Perusahaan perlu secara teratur memantau dan menganalisis kinerja keuangan mereka untuk mengidentifikasi masalah potensial dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari kebangkrutan. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan konsultan keuangan. Menggunakan jasa konsultan keuangan yang berpengalaman dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pencegahan kebangkrutan yang efektif. Konsultan keuangan juga dapat memberikan saran dan panduan yang berharga berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya kita beralih pada nilai keislaman. Nilai keislaman kebangkrutan adalah konsep yang mengacu pada pandangan dan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi kebangkrutan perusahaan. Dalam Islam, terdapat beberapa prinsip yang mempengaruhi cara perusahaan mengelola kebangkrutan.
Antara lain yaitu prinsip tanggung jawab. Perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap utang-utang dengan melakukan upaya untuk bisa membayarnya. Lalu yang kedua ada prinsip adil dan jujur. Perusahaan yang mengalami kebangkrutan diharapkan untuk menghormati hak-hak kreditur, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan terhadap situasi keuangan mereka. Ketiga, ada prinsip solidaritas dan kemitraan. Dalam konteks kebangkrutan, perusahaan diharapkan untuk mencari solusi bersama dengan kreditur dan pihak terkait lainnya untuk menemukan jalan keluar yang saling menguntungkan. Yang keempat yaitu prinsip membagi resiko. Perusahaan diharapkan untuk memberikan kontribusi yang adil dalam membagi risiko kebangkrutan dengan kreditur dan para pemegang saham. Lalu yang terakhir ada prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan, di mana di sini perusahaan diharapkan untuk mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan bagi mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada nilai kesundaan, di mana dalam budaya Sunda tidak ada cara khusus mengenai menghadapi kebangkrutan. Akan tetapi, budaya Sunda lebih menekankan adanya konsep gotong royong yang menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam menghadapi situasi atau tantangan. Adanya sikap saling mendukung seperti memberikan dukungan emosional ataupun finansial bagi mereka yang mengalami kebangkrutan, serta sikap pantang menyerah dan semangat juang yang tinggi untuk mendorong terus berjuang, mengambil langkah-langkah kreatif, dan mencari peluang baru. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Kasus yang saya angkat di sini adalah kebangkrutan perusahaan Nokia. Siapa sih yang nggak tahu perusahaan Nokia? Dari tahun ke tahun, pangsa pasar Nokia menurun. Puncaknya di tahun 2013. Market share mereka kurang dari 5% alias memprihatinkan. Pada Oktober 2012, untuk pertama kalinya, Nokia terlimpar dari 5 besar produsen ponsel terbesar. Pada waktu itu, bahkan Nokia tak lagi punya kantor pusat sendiri karena sudah menjualnya. Jumlah pegawainya menurun ke 44.000 dari 60.000 di tahun sebelumnya. Kas perusahaan menipis dan kerugian besar telah terjadi. Pada tahun 2013, pangsa pasar Nokia turun menjadi kurang 5%. Pada saat itu, perusahaan menghadapi kebangkrutan yang hampir pasti. Namun, Nokia benar-benar dipastikan bangkrut sekitar tahun 2014-an. Setelah divisi perangkat kerasnya diakuisisi oleh Microsoft dengan mahar senilai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 96,8 triliun rupiah. Setelah dianalisis, terdapat 3 faktor penyebab kebangkrutan perusahaan Nokia. Yang pertama yaitu lambat bergerak. Pergerakan penjualannya tidak bisa bersaing dengan perangkat lainnya seperti Android yang sudah jauh lebih canggih. Karena lambatnya perusahaan ke Android inilah yang menyebabkan Nokia ditinggalkan oleh konsumen mereka. Yang kedua yaitu ketidakpedulian terhadap konsumen. Ketidakpedulian Nokia terhadap konsumen bisa terlihat dari sikap Nokia yang terlalu memaksakan bertahan dalam OS Windows-nya dan tidak terbuka terhadap keinginan pasar. Karena jika diteliti, user ataupun konsumen lebih senang menggunakan Android dengan berbagai aplikasi yang free ataupun gratis. Serta tindakan ini didukung oleh sikap Nokia yang tidak mau mendengarkan saran dan kritik dari masyarakat. Yang ketiga yaitu kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi atau kegagalan Nokia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan berinovasi. Perusahaan ini gagal mengantisipasi pasar ponsel seiring dengan perkembangan zaman. Solusi penyelesaian masalah tersebut adalah Nokia perlu mengambil langkah-langkah strategis yang tepat. Salah satunya yaitu bisa dilakukan adalah fokus pada inovasi teknologi dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Nokia perlu memastikan bahwa produk-produk yang mereka tawarkan dapat bersaing dengan pesaing di pasar yang semakin kompetitif, lebih terbuka terhadap berbagai saran dan kritik dari masyarakat, khususnya para konsumen. Berikut adalah kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi penjelasan tadi. Kebangkrutan adalah situasi di mana suatu perusahaan atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka.
Dampak dari kebangkrutan bisa sangat signifikan, termasuk dari risiko gagal bayar, pengaruh negatif terhadap kreditur dan para pemegang saham, ketidakpastian bagi karyawan, dampak pada pasar dan lingkungan bisnis, serta penurunan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Kebangkrutan merupakan hal yang wajar untuk dialami siapa saja dan kapan saja. Kebangkrutan dapat memiliki dampak yang serius, namun dapat dicegah dengan strategi pencegahan yang tepat. Berikut adalah saran. Saran, kita harus lebih mengetahui apa saja ciri kebangkrutan dan strategi pencegahannya. Lebih membuka wawasan dan berinovasi, mencari strategi pencegahan yang efektif seperti manajemen keuangan yang bijaksana, diversifikasi bisnis, pengelolaan risiko yang efektif, pengembangan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, inovasi dan adaptasi, penggunaan konsultan keuangan, serta lebih mengembangkan rencana untuk menghadapi situasi darurat agar sedari dini bisa memprediksi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.